Nah, ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang strategi dalam mengkomunikasikan perubahan. Nah, pada pertemuan lalu teman-teman sudah belajar ya, apa sih yang dimaksud manajemen perubahan ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan resistensi ataupun penolakan ya, penolakan dalam manajemen perubahan dan hal-hal apa saja, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan gitu ya untuk mengatasi adanya resistensi suatu perubahan ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu ya, sebelum UTS ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang strategi dalam mengkomunikasikan perubahan. Nah, apa saja strategi yang harus kita lakukan ya dalam mengkomunikasikan suatu perubahan ya sehingga perubahan tersebut bisa diterima oleh seluruh anggota organisasi gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam ya terkait dengan strategi dalam mengkomunikasikan perubahan, kita belajar dulu ya definisi dari komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, gitu ya. Oke, Mbak Tasya bisa minta tolong dibacakan. Ya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih orang agar pesan yang dimaksud dapat dipahami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut James A. F. Stoner, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Menurut Prof. Dr. Handes H. A. W. Wijaya, komunikasi adalah hubungan kontak atau manusia, baik individu maupun kelompok. Ya, oke, terima kasih Mbak Tasya ya, sudah dibacakan ya. Jadi ini teman-teman ya, pada intinya komunikasi itu adalah pengiriman ya, pengiriman pesan ya, pengiriman pesan ataupun penyampaian pesan ya. Dan pesan tersebut ya dikirim tentunya ya kepada penerima. Ada yang menerima pesan gitu ya. Nah, yang menerima pesan itu bisa ya dalam kelompok gitu ya ataupun individu ya gitu. Jadi ada hubungan ya ataupun kontak ya timbal balik antara suatu individu maupun kelompok. Nah, ini yang dimaksud komunikasi ya, seperti pada malam hari ini ya, saya menyampaikan ya materi tentang manajemen perubahan kepada teman-teman. Ini juga termasuk dalam bentuk komunikasi ya, walaupun via online gitu ya. Jadi pengiriman dan penerimaan pesan ya uh, kepada kepada suatu kelompok ataupun individu ya, di mana intinya ya bagaimana caranya agar pesan tersebut bisa diterima dengan baik ya gitu. Nah, apakah suatu pesan ataupun berita itu bisa diterima secara jelas, benar gitu, tepat? Nah, ataupun suatu berita ataupun pesan tersebut bisa tidak diterima ya dengan baik ya oleh si penerimanya. Nah, ini juga tentunya terkait dengan bagaimana cara ya kita untuk menyampaikan pesan tersebut. Bagaimana cara kita berkomunikasi ya dengan baik ya agar pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya bagaimana kita belajar berkomunikasi yang baik ya. Nah, ada 8 elemen dalam proses komunikasi ya. Yang pertama pengirim pesan atau sender ya, kemudian simbol isyarat atau proses encoding, kemudian ada pesan itu sendiri, kemudian ada media atau channel atau penghubung, kemudian mengartikan kode atau isyarat atau proses decoding, kemudian ada penerimaan pesan, kemudian ada balikan atau feedback ya, kemudian ada gangguan atau noise ya. Kadang-kadang suatu pesan tersebut tidak bisa diterima dengan baik ya, karena adanya suatu gangguan gitu ya. Apalagi kalau
kita belajar online ini kadang-kadang karena kendala sinyal gitu sehingga suaranya itu tidak bisa didengar dengan jelas gitu. Jadi suatu pesan yang disampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik ini ya. Jadi ini adalah 8 elemen dalam proses komunikasi. Nah, ini juga materi ini juga ada di materi komunikasi bisnis ya, teman-teman ya. Jika teman-teman sudah mengambil mata kuliah tersebut, ya tentunya materi ini juga sudah diberikan ya di mata kuliah komunikasi bisnis ya. Nah, pengirim pesan atau sender. Nah, pengirim pesan ini ada orang yang mempunyai ide ya untuk disampaikan kepada seseorang ya dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan ya sesuai dengan yang dimaksudkan. Ini ya pengiriman pesan. Ya, teman-teman tentunya zaman dulu kala gitu ya, sebelum internet itu banyak dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman ataupun orang tua kita mungkin zaman dulu untuk mengirim pesan gitu ya dari kota ke kampung. Nah, via apa biasanya teman-teman ya? Via surat ya, melalui kantor pos ya kan? Teman-teman pernah mengalami nggak masa kita harus ngirim surat pakai perangko, dikirim ke kantor pos dulu gitu ya. Terus nunggu beberapa hari bahkan sampai setengah bulan baru menerima kabar, menerima surat nih. Pernah nggak Mbak Lela, Mbak Tasya, Mbak Suryani mengalami tersebut? Enggak, Bu. Masa-masa itu? Enggak ya? Sudah enggak ya? Mbak Tasya gimana? Udah ya, tentu ya. Mbak Suryani. Udah enggak ya? Jadi Mbak Tasya ini ya dan Mbak Lela, kemudian Mbak Suryani ya tidak mengalami masa-masa itu ya. Jadi sekarang sudah canggih ya teknologi, kita tidak perlu mengirim berita ataupun mengirim pesan itu ya. Kita tulis dulu ya. Kemudian kita beli amplopnya, kemudian beli perangko, ada perangko 10.000, 5.000, kalau mau kilat ya 10.000 zaman dulu ya, sekitar tahun 90-an lah ya, gitu 90, 97 gitu ya. Dulu ibu masih mengalami itu ya. Kalau kemudian kita ke kantor pos gitu ya, ataupun ke kotak pos gitu ya, ada biasanya ya di pinggir jalan gitu ada beberapa, bisa jadi perempatan ya, perempatan jalan tuh ada kotak pos gitu, kita masukkan di situ ya kotak posnya, nanti Pak Posnya sehari 2 kali ataupun 2 hari sekali gitu ya ngambil gitu ya surat tersebut kemudian mengirimkan ya. Nah, diterimanya itu tidak bisa cepat ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah, itu ya. Jadi pengiriman pesan ya di zaman tahun 90-an gitu sama sekarang itu sangat beda. Sekarang sudah praktis ya, bisa melalui WA gitu ya, telepon gitu, video call, nah cepat sekali ya pesan itu bisa langsung diterima gitu ya oleh penerimanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada simbol, isyarat, atau proses encoding. Nah, ini pengiriman pesan ya, membuat kode ya, atau simbol ya, sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain ya. Bisa dalam bentuk kata-kata, gerakan, anggota badan, tangan ya, kepala, mata, dan bagian muka lainnya ya. Ya, mungkin kalau dari simbol gitu ya, dari simbol itu ya, kita eh, dari mimik muka gitu, tahu bagaimana ekspresi seorang kalau marah gitu ya. Tentunya berbeda ya dengan orang yang bahagia gitu, tersenyum bahagia gitu ya. Seorang yang ramah ya, sama orang yang judes gitu ya. Tentunya mimik wajahnya akan berbeda gitu ya. Ya, seperti ini contohnya ya kalau marah gitu ya. Urat-uratnya sampai ini ya, sampai keluar gitu ya, dan marah gitu ya. Nah, beda dengan orang yang happy, ya, bahagia gitu, tersenyum gitu. Mimik wajahnya juga cerah, enak kalau dilihat gitu ya. Nah, dan macam-macam ini simbol-simbol tangan gitu. Misalnya begini, oke gitu. Kalau simbol love gimana, Mbak Tasya? Tentunya udah tahu ya, udah tahu semua teman-teman ya. Nah, itu satu simbol juga bisa gitu ya. Bisa mengisyaratkan gitu
keadaan kondisi ya seseorang di mana dia itu lagi marah, lagi bahagia gitu ya, dari mimik muka kita gitu, ataupun dari gerakan tangan gitu juga bisa menunjukkan satu komunikasi ya, bisa memberikan uh, isyarat ya kepada seseorang gitu. Apakah seorang itu bisa dikatakan dalam kondisi bahagia ataupun marah ataupun lagi bete gitu ya, ataupun lagi ada masalah gitu ya, bisa terlihat ya dari gerakan tubuh ataupun ekspresi ya, ekspresi wajah kita. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pesanannya adalah informasi yang akan disampaikan ya atau diekspresikan oleh pengirim pesan ya. Pesan dapat verbal atau non-verbal. Nah, verbal itu bisa secara langsung disampaikan ya gitu ya. Kalau non-verbal itu tadi ya bisa dengan isyarat gitu ya ataupun simbol-simbol tertentu. Nah, ini ya. Kemudian media atau channel atau penghubung ini adalah alat untuk menyampaikan pesan ya, seperti TV, radio gitu ya, surat kabar, papan pengumuman, telepon dan lainnya gitu ya. Nah, ini adalah media atau channel atau penghubung ya. Kalau saat ini ya di mana zaman teknologi itu sudah semakin berkembang, kemudian channel-channelnya, channel-channel untuk media informasi, media komunikasi itu banyak sekali ya, bisa melalui media sosial ya, ada Telegram gitu, kemudian ada Facebook, ada TikTok gitu ya, dan sebagainya banyak sekali ya, nah gitu. Nah, ada segi positifnya juga ada negatifnya gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial gitu ya. Dari segi positifnya mungkin kita bisa mengetahui ya, lebih banyak informasi gitu ya. Kita bisa mengetahui ya hal-hal yang belum kita ketahui dengan cara ya kita misalnya ingin mengetahui ya nama-nama pegunungan di dunia contohnya misalnya ya kita tinggal klik saja gitu ya di Google gitu nah di internet nah itu muncul semua gitu ya. Misalnya kita ingin mengetahui ya nama sungai ya terbesar terluas gitu ya di dunia. Nah, itu muncul sekitar. Nah, itu mudah sekali ya kita tinggal mengklik di internet di Google. Kemudian ingin mengetahui seseorang gitu ya, misalnya dia latar belakangnya seperti apa gitu ya, ingin mengetahui ya pendidikannya apa, tinggal ketik namanya di situ, nama lengkapnya nanti muncul ya gitu. Kalau sudah pernah diisi ataupun diupload gitu data-data kita di internet, nah itu ya akan keluar ya. Teman-teman ketikkan nama saya, misalnya contohnya nama saya ya, nama lengkap saya nanti akan muncul gitu. Ada Indria Sukmastarnisih itu ya penelitiannya apa saja gitu ya, pekerjaannya apa saja gitu, menjadi dosen di mana, nah itu keluar semua di situ ya. Nah itu adalah sisi positif dan negatif dari media sosial gitu ya. Oh, sisi positifnya ya kita bisa dengan cepat ya mengetahui ya informasi, tapi sisi negatifnya ya sampai hal-hal pribadi seseorang itu bisa dicuri datanya gitu ya dengan adanya kemudahan tadi ya komunikasi kalau kita tidak dengan cermat gitu ya untuk pemilah-milah ya mana-mana yang harus kita upload gitu ke media dan mana yang tidak boleh kita share ke media. Nah, itu nanti semua orang akan mengetahui kehidupan pribadi kita. Nah, itu sisi negatifnya ya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak ya dalam menggunakan media sosial ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan sampai kita menginformasikan hal-hal pribadi kita dan itu adalah sangat sensitif sekali ya. Jangan sampai juga orang mengetahui gitu ya privasi kita gitu ya. Jadi tidak semuanya itu harus di-share di medsos gitu ya. Lagi makan gitu, upload gitu ya, upload gitu ya. Status gitu, lagi main upload status, lagi kuliah upload status. Nah, itu ya tidak semuanya ya harus kita upload di medsos. Nah, itu ya teman-teman sangat hati-hati ya dalam menggunakan media sosial. Kemudian mengartikan kode atau syarat atau proses decoding. Ini jadi setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan sehingga dapat dimengerti atau dipahami gitu ya. Bisanya
kalau kita menerima satu pesan tuh loading dulu ya, apa sih yang dimaksud ya di dalam otak kita itu ya, itu uh, ada proses decoding ini ya, jadi mengcoding gitu ya, apa sih yang dimaksud pesannya ya, dimaksud tuh apa gitu, ada loading dulu ya. Oh iya iya ya, kadang-kadang ya tunggu-tunggu gitu ya, tunggu-tunggu sebentar-bentar, oh iya ya baru paham. Nah kadang-kadang kan seperti itu ya, jadi penerimaan individu itu berbeda-beda, ada yang cepat klik gitu, ada yang agak lemot. Nah ini ya, ini adalah eh, daya tangkap individu itu berbeda-beda ya. Makanya ya, kalau dalam dunia pendidikan gitu ya, ada memberikan ilmu itu bisa secara langsung gitu ya, dan ada juga dengan tulisan tertulis, karena daya tangkap seseorang itu ataupun siswa itu berbeda-beda gitu. Ada yang oh aku tuh lebih paham kalau membaca gitu ya. Aku tuh lebih mudah paham kalau membaca dengan suara keras. Ada juga yang dalam hati sudah paham gitu ya. Aku tuh nggak paham kalau tidak dijelaskan oleh gurunya ataupun dosennya. Ya. Jadi lebih paham kalau dijelaskan langsung. Nah itu beda-beda ya daya tanggap mahasiswa beda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makanya saya membuatkan dua materi gitu ya, dari mata kuliah saya itu. Pertama saya buatkan modul, yang kedua kita mengadakan perkuliahan gitu secara walaupun secara online ini ya. Jadi karena ya itu tadi daya tangkap individu itu berbeda-beda gitu ya. Selain itu saya juga masih merekam ya, merekamkan kuliah ini kan, kemudian saya share di YouTube ya. Nah, maksud saya jika teman-teman ada yang tidak mengikuti perkuliahan dan mahasiswa tersebut lebih suka kalau mendengarkan langsung gitu, lebih cepat menerima gitu kalau mendengarkan langsung gitu ya. Jadi nanti bisa memutar video tersebut gitu ya, jika yang tidak sempat mengikuti perkuliahan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian menerima pesan. Nah, penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim ya, meskipun dalam bentuk kode atau isyarat ya, tanpa mengurangi arti pesan ya yang dimaksud oleh pengirim. Ini penerima pesan ya. Oke, kemudian ada balikan atau feedback ya. Nah, kalau balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan ya dari penerima pesan ya, dalam bentuk verbal maupun non verbal gitu ya. Jika dirasa pesannya itu positif ya tentunya, kalau tanggapan dari penerima pesan itu menanggapi bahwa pesannya itu bagus gitu, dengan kalau dengan orang verbal itu bisa dengan ini ya, dengan tanda gerakan tangan gitu ya. Kalau tidak mau misalnya tidak setuju bisa dengan geleng-geleng kepala gitu ya. Nah itu jika non verbal, ataupun jika dalam bentuk verbal dikatakan langsung ya bagus sekali gitu ya, informasi yang dia terima, terima kasih dan sebagainya. Nah itu ya, itu adalah balikan ya ataupun tanggapan ya dari si penerima pesan ya terhadap pesan yang disampaikan gitu ya. Kemudian gangguan atau noise ini adalah hal yang merintangi atau menghambati komunikasi ya, sehingga penerima salah menafsirkan pesan ya yang diterimanya. Ini ya, kalau melalui media sosial gitu ya, sinyal ya, telepon gitu misalnya nggak jelas suaranya gitu ya, ataupun karena ada gangguan-gangguan, misalnya rumahnya dekat pabrik, nah pabriknya itu suaranya bising banget, nah itu sehingga kita bicara keras juga tidak didengar, tidak jelas suaranya. Nah ini ada beberapa gangguan-gangguan ya yang mengganggu informasi tersebut itu ya, sehingga tidak bisa diterima oleh si penerima itu dengan jelas gitu ya. Nah, ini ya dimaksud dengan gangguan atonis ya, dari beberapa hal tadi ya. Kalau dari media sosial itu tadi ya dari sinyalnya gitu ya, mau telepon gangguan sinyalnya ya, kemudian juga ada kebisingan gitu ya, kebisingan di daerah pabrik, ataupun ada seorang yang memutar radio ataupun televisi dengan kencang sekali ya, sehingga tidak bisa mendengar ya, seorang itu yang menyampaikan komunikasi tidak bisa didengar dengan jelas gitu ya, dan sebagainya ya gitu ya. Kemudian pentingnya komunikasi dalam perubahan. Nah, tunggu ya teman-teman, jam berapa ini? 19.28 ya. Ntar lagi ya. Nah, jadi
Jones ini menjelaskan bahwa pemimpin dan komunikasi organisasi itu berperan penting ya dalam setiap tahapan perubahan ya, dan menjadi kunci utama berhasil atau tidaknya perubahan organisasi yang dilakukan ya. Kemudian kalau pendapat Jensen mengutarakan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran penting ya dalam penentu keberhasilan dari sebuah organisasi ya. Kemudian apa sih fungsi komunikasi dalam manajemen perubahan gitu ya? Yang pertama sebagai fungsi kontrol ya. Kedua fungsi motivasi ya. Kemudian yang ketiga sebagai fungsi informasi. Kemudian yang keempat sebagai fungsi ekspresi emosional dan yang kelima fungsi kebijakan ya. Kemudian yang keenam fungsi hasil perubahan. Ya, ini adalah fungsi komunikasi dalam manajemen perubahan. Untuk penjelasannya teman-teman bisa baca di modul ya. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi ini ada 3. Ada komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Ya. Nah, dalam perubahan yang dilakukan, umumnya karyawan akan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ada 3 kelompok karyawan ini ya dalam suatu perubahan tersebut. Yang pertama ada kelompok yang mendukung dan terbuka terhadap perubahan ya. Kemudian kelompok yang antara mendukung ataupun tidak ya. Ini adalah kelompok yang ragu-ragu ya. Mendukung iya, enggak juga ya apa? Tidak juga gimana ya, ragu, pokoknya ragu ya, dukung atau tidak ya. Nah gitu antara dukung dan tidak, ini ragu-ragu nih ya. Kemudian yang ketiga ini ya kelompok yang tidak mendukung ya, yang benar-benar menolak terhadap perubahan tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih strategi untuk mengkomunikasikan perubahan? Nah, ini ada beberapa strategi untuk mengkomunikasikan perubahan. Ya, oke, Mbak Lela bisa minta tolong dibacakan. Strategi untuk mengkomunikasikan perubahan. 1. Jelaskan bagaimana cara merubah organisasi dari yang lama ke yang baru. Yang kedua, mendiskusikan bagaimana perlunya perubahan. Yang ketiga, membangun kasus bisnis untuk perubahan, seperti bagaimana masa depan yang ingin dicapai, menguraikan manfaat untuk organisasi, menjelaskan pekerjaan pada masing-masing unit, serta pada individu-individu tertentu. Yang keempat, menentukan rencana untuk perubahan. Ya, oke, terima kasih ya Mbak Lela sudah dibacakan. Jadi kesimpulannya di sini adalah komunikasi menjadi bagian yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan ya ketika melakukan perubahan ya. Kemudian komunikasi yang baik akan meminimalkan konflik yang terjadi akibat adanya perubahan. Kemudian komunikasi membantu pihak manajemen mensosialisasikan perubahan, memberi kesempatan kepada karyawan untuk belajar dan mengetahui tujuan dari perubahan. Ya, tujuan komunikasi adalah penyebaran informasi ya mengenai perubahan sehingga perubahan dapat diterima oleh anggota organisasi. Ya, kemudian komunikasi perlu dilakukan untuk membangun atmosfer positif ya dalam berbagai area utama dalam perubahan. Komunikasi akan menjadi efektif apabila anggota organisasi mau berperilaku positif dalam masa perubahan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan komunikasi dalam perubahan ya gitu ya. Mungkin mohon maaf ya saya tidak bisa menyampaikan secara detail, namun semuanya sudah saya rangkum di dalam modul, teman-teman bisa membacanya ya. Karena waktunya sudah habis nih, sudah jam 18 berapa ini? 18.32 dan teman-teman mungkin akan gabung ke kuliah berikutnya ya. Jadi saya akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya di pertemuan minggu depan ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan Mbak Lela, Mbak Tasya, Mbak Suryani? Tidak. Ya, oke. Terima kasih kalau begitu ya. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ini Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam.